apa mbak? Syukur. Mas, saya minta tolong boleh nggak? Turun aja dulu mas. Sebenarnya kayaknya nih kesalahan saya juga deh. Karena saya lalai buat cek kelengkapan dulu pas mau berangkat tadi. Aduh. Ini mobil gimana sih? Kan harusnya di sebelah sana. Mereka itu nggak bisa nyetir aja. Terus mereka minta ganti rugi sama saya sebesar 15 juta. Hah? Aduh. Mobil kenapa lagi sih? Ada aja. Padahal kan hari ini juga aku harus ada kepentingan. Kalau mogok-mogok terus kayak gini, bisa aku telat juga kan. Aduh, coba deh. Aku telepon teman aku yang mungkin bisa buat bantu aku kali. Siapa ya? Riko nggak mungkin. Dia pasti kerja. Fitri, dia nggak ngerti lagi. Ah, Mas, stop. Ada apa mbak? Syukur. Mas, saya minta tolong boleh nggak? Turun aja dulu mas. Semoga mau. Ini udah jam berapa? Aduh. Ya maaf, ada apa mbak? Aduh, sorry banget saya berhentiin sembarangan, cuman saya butuh bantuan banget. Mau nggak? Butuh bantuan apa mbak? Mbak, kayak asing di sini. Kebetulan saya juga bukan orang sini, cuman mobil saya lagi mogok. Mau nggak bantuin saya? Mobil ini? Ini. Saya buru-buru, saya soalnya mau ada bos mbak dari... Mas, udah. Saya mohon banget sama mas, kalau mobil ini nyala, nanti saya kasih imbalan. Gimana? Please ya. Saya juga lagi ada kepentingan mas. Aku kan juga butuh uang. Please. Tapi kalau aku ambil uangnya gak enak juga mbak, ini butuh bantuan. Gimana ya? Nggak usah ragu-ragu. Oh, atau gini, coba mas cek dulu. Gimana? Ya udah ya, oke. Oke. Pinjam. Oh, ini ya. Alhamdulillah. Mbak bukan orang sini, asli mana mbak? Dari luar kota ya? Kebetulan saya juga dari luar kota. Sebenarnya saya datang ke sini ada kepentingan mau ketemu sama seseorang. Oh. Kalau Soalnya mas, di sini saya juga kerjanya di daerah sini mbak. Jadi kantor CV Sinta Jaya Abadi kayaknya kalau nggak salah. Ya udah deh kalau begitu. Saya coba dulu ya mbak. Oke. Coba deh mas cek dulu. Duh, apa mungkin airnya ya? Gimana? Bentar saya cek dulu mbak. Lain Semoga kali bisa. kalau mau pergi jauh cek dulu mbak mobilnya. Untung di sini udah di daerah kantor perumahan. Iya sih. Sebenarnya kayaknya nih kesalahan saya juga deh. Karena saya lalai buat cek kelengkapan dulu pas mau berangkat tadi. Oh ini kabel ininya mbak, buat starterannya yang mati, putus. Tapi Bukan tapi bisa putus kan? sih, copot mbak. Saya nggak ngerti soal itu mas. Cuman mobil saya bisa nyala kan bentar lagi. Aduh panas. Bentar deh. Apa-apaan sih? Nggak nyala ya mbak? Mas, gimana ya? Tapi mas ngerti nggak ini? Iya mbak. Aduh. Coba lagi. Semoga nyala.
Aduh, kalau sampai gak nyala aku gak ada. Alhamdulillah. Nyala mas, makasih banyak ya. Aduh, saya jadi ngerepotin deh. Mbak, lain kali Mbak kalau bepergian kayak yang saya bilang tadi, dicek dulu kalau misalkan Mbak perginya jauh terus mobilnya mogok di jalan yang sepi gimana? Iya, tapi untung sih ada mas yang lewat jadi mobil saya bisa langsung nyala. Oh ya, nama mas? Nama saya Bagas Mbak. Bagas. Nama Mbak? Nama saya Sinta. Sama kayak nama kantor saya, Sinta Jaya Abadi. Iya, mungkin kebetulan aja kali. Atau mungkin nanti itu pertanda kalau kita bakal ketemu lagi. Iya Mbak, tapi ini saya bisa dimarahin udah telat. Oke, bentar, saya ambil uang dulu. Mbak, sini dulu dong. Saya ikhlas buat bantu Mbak. Saya juga ikhlas buat nolongin Mbak. Jadi udah gak perlu kasih saya imbalan, gak perlu juga berikan saya sesuatu karena saya udah bantu Mbak. Saya ikhlas kok. Udah gak apa-apa Mas Bagas. Saya ikhlas juga kok buat ngasih. Tapi kan saya lebih ikhlas buat bantunya. Udahlah, mungkin lain kali saya bisa mendapat bantuan dari orang lain atas apa yang udah saya perbuat. Tapi saya gak mengharapkan itu, biar Tuhan aja yang membalas. Gitu ya udah deh Mbak. Saya soalnya buru-buru. Atasan saya tuh galak, manajer saya galak. Sekarang ada kunjungan dari bos pusat. Kalau saya telat, bisa-bisa saya dipecat karena agak lain manajer saya. Emang sedikit gak suka, mungkin karena saya mau direkomendasikan sama bos ya, sama HRD saya. Kalau HRD saya sih netral Mbak, nah kerja saya bagus, dia takut tergantikan posisinya sama saya, jadi saya diancam terus. Yaudah deh kalau begitu Mbak, soalnya saya harus kerja. Kalau gak kerja saya gak bisa bayar cicilan rumah Mbak. Mas Bagas tinggal di dekat-dekat sini? Iya Mbak, saya kredit rumah di daerah sini. Soalnya di daerah sini rumah-rumahnya bagus-bagus dan juga terjangkau harganya. Jadi saya harus pergi ke kantor pemasaran dulu. Takutnya bos sudah ada di sana. Oke, kalau gitu nanti mungkin kita bisa ketemu lagi. Ya udah deh. Makasih banyak ya Mas. Ya sama-sama Mbak. Saya jalan dulu ya Mbak. Oke, bye. Bye. Tapi tunggu deh. Mama Bagas kok kayak nggak asing ya? Udah deh, mungkin dulu aku juga pernah punya teman namanya Bagas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Akhirnya kamu nyala juga. Waktunya berangkat. Mana sih? Bu Vivi kok lama banget ya? Ntar telat lagi benerin posnya yang ada. Ini nih. Aduh, Bu. Maaf ya Bu, jadi ngerepotin Bu Vivi, jadi harus jemput saya. Aku kan suruh kamu itu sama Bagas, kok kamu malah minta jemput aku sih? Nah, itu masalahnya Bu, jadi Bagas gak datang. Astaga, mobil aku juga lagi di bengkel, makanya aku bawa motor nih. Kayaknya si Bagas tuh emang lagi cari gara-gara deh Bu. Gara-gara gimana? Ya, mungkin dia lagi males-malesan gitu kan, sekarang ada pertemuan, kunjungan dari bos. Dia nggak ada? Nggak ada Bu, nggak datang. Atau dia berangkat duluan? Nggak tahu sih Bu, saya hubungin dia nggak jawab. Kamu tuh bukannya nge-grab kayak atau naik apa, malah minta jemput aku. Kan biar sekalian sama Bu Vivi. Ya udah nggak apa-apa Put. Bagas tuh menurut kamu gimana sih? Kamu bilang dia kalau di depannya Pak Gita suka cari muka. Iya bener Bu, kan saya sering bilang sama Bu Vivi, si Bagas tuh kayaknya orangnya caper gitu deh Bu. Dia tuh kalau cuman di depan Pak Gita aja yang sok-sokan rajin, sok-sokan inilah giat lah kerjaannya. Padahal nih, kalau nggak ada Pak Gita kayak sekarang contohnya, mana? Ya nggak tepat waktu kan Bu? Padahal aku kan minta tolong dia untuk jemput kamu biar sekalian. Kayaknya sih Bu, dia tuh ada niatan mau nyanyiin Bu Vivi.
Maksud kamu dia mau nyingkirin aku dari posisi manajer? Ya siapa tahu kan Bu, dia tuh pengen ada di posisi Bu Vivi yang sekarang. Jadi dia Jadi selama ini dia cari muka ke Pak Gita supaya aku disingkirin dari manajer dan dia bisa jadi manajer gantiin aku. Kalau menurut penilaian saya ya Bu ya, kayaknya sih gitu sih Bu. Astaga Bagas, aku kurang baik gimana sih sama dia? Jadi Dia kayak gitu di belakang aku. ya buktinya Bu, sekarang di belakang Pak Gita dia males-malesan, tapi di depan Pak Gita dia selalu cari muka, selalu sok rajin lah ini itu. Ya ampun. Kalau saran saya ya Bu ya, mending Bu Vivi pecat aja deh si Bagas itu. Kayaknya kalau emang ada penyakit di tempat kerja kita mesti singkirin. Ya kalau emang dia udah gak becus, gak benar kerjanya, ya udah. Nanti aku bakal cari cara supaya Pak Gita paham dan ngerti kalau Bagas kerjanya emang gak baik. Ya kamu harus ngomong itu juga ke Pak Gita sebagai saksi. Oh pasti dong Bu. Kalau Bagas kerjanya nggak benar urusan kayak gini, apalagi mau ada kunjungan dia masih nggak ada kabar. Ini gimana sih dia tuh? Nah bener, apalagi sekarang mau ada kunjungan kan Bu. Pasti kita langsung ngaduin aja deh sama Pak Gita. Bilang aja Bagas gak datang dan gak bisa bentar. dihubungin. Jangan sampai dia berangkat duluan atau ngehindarin kita untuk cari muka duluan ya. Kalau itu sih saya kurang tahu ya Bu. Tapi bisa jadi sih. Kan dia emang pinter banget kalau suruh cari muka Bu. Aku cuma pengen buktiin sama Pak Gita, walaupun aku perempuan aku mampu. Bukan karena Bagas cowok, terus dia Bener bisa tuh. seenaknya. Saya juga lebih setuju Bu Vivi kok kalau yang jadi manajer. Ya Karena Bu Vivi tuh iyalah. lebih pantas gitu Bu daripada si Bagas itu. Dia kan cuman bawahan Bu Vivi. Aku kerja juga nggak pernah main-main. Yang bener jangan sampai ada yang mau nyaingin Bu Vivi dan posisi Bu Vivi jadi terancam di kantor Bu. Ya kalaupun aku digeser ya harusnya naik dong. Bener tuh, saya setuju. Dan yang menurut aku pantas untuk gantiin posisi aku sebagai manajer ya mungkin kamu Put yang selalu kerja bareng aku. Ya semoga aja ya Bu ya. Tapi kalau si Bagas tuh emang ya mending pecat aja deh Bu kalau menurut saya. Ya udah. Pokoknya gimana caranya aku pengen nyingkirin Bagas dan aku janji sama kamu. Kalau posisi aku, jabatan aku naik, kamu orang pertama yang bakal aku jadiin manajer. Ya Yes, selama Bu. ini kan kamu banyak ngebantuin aku dan aku nggak mungkin ngelupain semua jasa-jasa kamu. Ya makasih ya Bu ya. Tapi Ya udah kita ngomong-ngomong, lanjut. ini kita langsung jalan aja apa gimana Bu? Kamu nggak bawa helm? Aduh kan tadi saya rencananya mau bareng sama Bagas Bu, jadi saya nggak bawa helm. Ya kamu pikir aku juga mobilan kan pasti. Aku juga lupa bilang kalau aku motoran. Ya udah jadi perempuan tuh nggak usah manja. Mau naik mobil kayak naik motor kayak. Ya udah sama aja. Ya udah yuk. Saya naik ya Bu. Iya. Udah belum? Udah Bu. Pegangan. Ya. Ini mobil gimana sih? Kan harusnya di sebelah sana. Astaga. Turun nggak? Turun nggak? Ini gimana sih? Pantesan cewek yang nyetir. Turun nggak? Udah panas lagi. Udah siap berantem nih. Kalian nggak lihat ya ada mobil segede ini? Mbak, justru itu. Harusnya bukannya Mbak ada di sebelah sono ya? Ngapain ke sini? Nah bener tuh salah jalan tuh mbaknya. Iya tapi saya kan mau arah kanan. Lagi Ya juga ambil situ bisa, terus nyerongnya ke situ saya Mbak. mau parkir di depan sini. Kalian aja yang salah bawa motor. Kok kita sih disalahin? Harusnya kalian tuh minta maaf kalau udah salah. Astaga. Minta maaf tuh mbaknya. Kita hampir celaka loh ditabrak sama mobil mbak. Bayangin kalau kita ketabrak Mbak abis kelindes ini motor. Ini lecet nggak Bu? Coba lihat sepedanya Bu. Iya hampir. Terus kalian pikir ini salah saya? Iya salah siapa Untung aja penyakit jantung aku nggak kumat. Kalau aku terus kumat gimana? Terus aku mati gimana di jalan gara-gara kaget? Bener tuh. Kalian berlebihan banget tau gak sih? Udah oke. Kalau emang ini salah saya minta maaf. Oke? Saya ada kerjaan. Mau kemana? Saya ada kerjaan. Cuma minta maaf doang sih. Mbak pikir cuma Mbak yang ini yang sibuk. Kita juga sibuk, bener kan Put? Iyalah kita nih mau ada acara penting tahu buat kerjaan kita. Mbaknya tuh udah buang-buang waktu kita. Gimana terus kalau kita dapat masalah di kerjaan gara-gara ini Bu? Halo Mbak. Aku bisa dapat masalah besar sih. Kayak gini aja udah terlambat.
Ya emang kalian pikir cuman kalian doang yang punya kerjaan? Saya juga punya dong. Minta ganti rugi aja. Aduh, Buat apa? ya biar kita dapat untung lah, Bu. Ya udah kamu yang minta. Ya kan ini motor Ibu. Iya kamu dulu, nanti aku ngegas juga deh. Ya udah, oke. Saya salah, saya minta maaf, saya harus berangkat sekarang. Belum. Ini kayaknya motor atasan saya lecet deh. Mbak nggak ada niatan buat ganti rugi gitu ya kan, Bu? Bukan cuma motor, Lecet? tapi Kan? Ibu kayaknya harus ke dokter deh, Bu. Iya kan, Bu? aduh put. Tuh, Mbak. Tiba-tiba Aduh, gimana nih, Mbak? Ganti rugi dong. kayaknya gara-gara ini deh aku shock kaget Tuh, gitu. kan? Aduh, Aduh, pusing ya, Bu ya? Bukannya aduh kayak bentar lagi saya antar ke dokter ya, Bu ya? bentar untuk ada minum. Kayak jantung aku lagi nggak baik-baik aja sih gara-gara shock kaget tadi. Ini gara-gara Mbaknya deh. Gimana, Bu? Ya udah. Gak usah pakai acara drama kayak gini. Saya tahu kok kalau kalian sandiwara kan. Lama apanya sih, Mbak? Nggak lihat nih kondisinya. Batuk. Nih, batuk. Mbak jangan gitu dong. Nanti kalau saya pingsan beneran gimana sih Mbak digituin? Ya lagian tadi juga gak kenapa-napa kan, Mbak. Udah deh, saya ini bukan orang bodoh, Mbak. Saya paham orang Mbak nggak paham kalau orang punya lemah jantung terus shock tiba-tiba pingsan di jalan terus tiba-tiba saya pingsan gitu gimana? Resiko kan nggak bisa kan? Oke. Saya cek dulu sepeda ya. Kalau sampai saya ngeliat Enggak, udah sepeda saya lecet biar saya sendiri yang bayar, yang penting ganti rugi. Kalau saya mati gimana, saya tuh Nah, orang bener penting. tuh. Ini bentar lagi juga mau saya bawa ke dokter langsung, Mbak. Oke. Saya harus ganti rugi. Saya harus bayarin kamu untuk ke dokter. Oke, saya antar sekarang kamu ke dokter. Ayo. Enggak, ngapain. Kita nggak minta anterin ke dokter, Kita bisa nyetir sendiri, dia Nah. bisa. Yang penting Ya nggak kasih bisa dong daripada kasih asisten saya duit udah. Daripada panjang urusan, atau mau ke kantor polisi aja. Saya tuntut. Ayo. Banyak lalai berkendara hampir menabrak itu bisa aja termasuk ini itu apa, perencanaan pembunuhan? Bukan. Percobaan pembunuhan. percobaan pembunuhan. Oke. Tapi saya juga bisa laporin balik kok kalau kamu itu percobaan untuk memeras orang lain. Emang Mbak ada buktinya? Kalau kita mau Memeras. Buktinya? Lihat nih, udah sembuh kan? Iya kan? Mbak tuh nggak tahu kondisi. Saya juga lihat permisi nggak ada yang lecet juga kok, motornya aman aja. Lecet, ya udah gini deh, biar nggak lama ganti rugi, bayar ke asisten saya udah. Saya bakal ganti biar ini tuh cepet selesai. Mbaknya juga nggak usah bertele-tele ngomong. Oke, Ya udah, oke. langsung ganti rugi aja. Apa susahnya sih? Oke, saya bakal ganti rugi, tapi saya bakal bawa kamu ke dokter. Nggak usah Mbak, udah saya ini udah pucat Iya, banget. saya juga harus Saya memastikan udah dong. pusing. Nggak usah Yang ada repot-repot. tuh, Mbak kalau ikut kita ke dokter itu malah ngulur waktu. Kita Makin ini orang penting loh, ribet. Mbak. Saya harus ketemu orang penting, jadi saya mau cepet berobat, terus saya mau pergi cus gitu, mau nemuin orang penting ini. Terus kalau kamu pikir saya bayar sekarang dan kamu jalan di tengah jalan kamu pingsan, terus kamu minta ganti rugi lagi. Ganti rugi Ya lagi. udah, saya juga nggak tahu nomor Mbak, saya juga nggak inget plat nomor Mbak. Mbak pergi aja, kabur aja, yang penting sekarang bayar. Udah gitu aja. Ya udah, oke, saya harus bayar berapa? Berapa Put? Ya terserah ibu sih. Ya berapa? Aduh, cepet dong, banyak banget. 15 juta. 15. Udah nominal kecil tahu, Mbak. Wah, di jantung Hebat saya ya. tuh ada ring, Mbak. Kalau Ada ternyata ring apa? Saya harus dioperasi gimana? Ini kalian udah keterlaluan sih. Ini benar-benar kalian mau meras saya, tahu nggak sih? Ya udah berapa deh? 10 nggak apa-apa deh. Ya nggak bisa. Itu juga masih kegedean. Kalau kalian mau, saya Ih, cantik doang, mau mobil, nggak punya duit. ini bukan masalah mau cantik bawa mobil atau bawa motor atau segala macam. Tapi ini masalah kejujuran. Kalau kalian di sini aja udah bohong. Kira lagi, Bu. Ya nggak punya duit kayaknya. Ya udah berapa bisanya deh? 200.000 kalau mau. Astaga, Ayo, Mbak. Saya ambil sekarang uangnya Seribu cash. mah cuman buat cilok, Mbak. Saya ambil sekarang uangnya cash 200.000. Enggak ada. Balik ke sini, aku nggak mau. Dipikir ke dokter murah, apa sekali check up ke dokter aja udah berapa? Ya nggak perlu ke dokter juga. Kalau cuma pusing bisa ke puskesmas juga kan. Puskesmas sih kan saya harus ke dokter spesialis jantung, Mbak. Aduh. Ya udah ribet kan, makanya biar nggak ribet, mending Mbak kasih duit aja. Atau enggak 8 juta aja deh. Aduh, Kalian pikir cari duit Putri udah pucet jutaan ya? kayak gitu kali tuh kan Bu. Udah pucet Ya ya? ampun, muka ibu udah pucet banget. Bu, ini Ini, harus ini segera ke keringetan, dokter. lihat nih, rambut aku udah lepek kayak ini gara-gara Kayaknya keringetan. 10 juta tuh cuman buat sekali konsultasi ya, Bu ya? Iya kan, kamu tahu obat aku harganya berapa, Put?
Udah deh, saya nggak punya banyak waktu buat ngadenin sandiwara kalian ini. Jadi mending sekarang saya bakal kasih dan ganti rugi 200.000 kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau ya udah saya pergi. Mbak, jauh banget ya dari 10 juta ke 200.000. 5 juta deh, 5 juta, 5 juta, 5 juta. 5 juta. Aduh, kalian tuh kalau nipu yang pintar dikit tau gak sih? Aku lihat pakaian kalian juga kayaknya rapi-rapi amat. Kalian kayaknya orang berpendidikan juga, tapi Ya udah kalau nggak punya duit bilang dong. Lain kali di jalan hati-hati. Kalau nggak punya duit sosokan gaya, ya udah. Aku juga punya banyak duit, gak perlu duit dari kamu. Dia juga nggak bakal bayar. Iya, dia tuh nggak punya apa-apa, gaya doang. Udah pinggirin mobilnya, ngapain masih di situ ngalangin? ya udah kamu aja jalan. Orang Bang motornya sih. juga nggak kenapa-napa kok. Orang motornya juga nggak kenapa-napa, kok bilang aja nggak punya duit. Banget ketemu sama orang kayak gitu. Ya udahlah, kalian sandiwara tempat lain aja. Apa? Sandiwara di tempat lain aja. Sandiwara, sandiwara, siapa yang sandiwara? Bye, semoga cepat sembuh. Ada-ada aja deh. Untung masih selamat juga. Tapi aku mau ganti rugi sebanyak itu, orang dia juga nggak kenapa-napa kok. Aduh, tapi ini semua gara-gara Pak Gita juga deh kayaknya. Coba aku telepon dulu lah. Dari tadi nggak angkat-angkat, semoga ini diangkat juga. Halo Pak Gita. Ini Pak Gita sebenarnya di mana sih Pak? Coba deh Pak Gita lihat handphone Pak Gita. Dari tadi saya teleponin Pak Gita terus. Mobil saya tadi mogok Pak. Saya minta bantuan Pak Gita nggak datang dan nggak angkat telepon saya. Dan sekarang Pak Gita tahu nggak? Saya ini hampir tabrakan sama orang Pak. Nih saya nggak tahu lah Pak. Udah saya nggak mau tahu. Intinya nanti Pak Gita kasih tahu sekarang juga. Pak Gita ada di mana? Ya udah saya tunggu Pak. Ya di perumahan Pak Gita, aduh. Ya udah oke. Saya tunggu. Tuh. Ya udahlah. Mending sekarang aku coba keliling dulu lah, lihat perumahan. Sejauh ini juga kayaknya perumahannya makin meningkat deh. Semoga aja nggak terjadi kecelakaan kayak tadi lagi. Pak Gita, maaf telat Pak. Pak Gita masih mau kemana Pak? Aku masih mau bersih-bersih gas. Kamu dari mana sih? Saya barusan habis nolongin orang Pak, makanya saya telat. Aduh, begini. Bos kita udah sampai di sini. Terus sekarang dia ada di taman. Oh, Dia dari pakai taman. mobil Brio warna putih. Kamu samperin aja dulu. Tapi kan saya nggak tahu Pak ke orangnya Pak. Ya udah, kamu tinggal samperin aja. Ada mobil warna putih Brio berarti itu bos kita. Oh, Jadi ya udah. soalnya aku masih mau bersih-bersih di dalam. Dia malah tambah marah-marah kalau rumah ini nggak bersih. Iya Pak. Tapi Bu Vivi sama Putri belum datang Pak. Belum datang. Ya soalnya saya khawatir aja kan suka marah-marah Pak sama saya Pak kalau misalkan dia datang Pak. Jadi intinya saya ditugaskan sama Pak Gita cuman buat nyamperin bos, terus saya bawa ke kantor Pak gitu. Ya betul. Pak Gita nyusul nggak ke sana Pak? Ya bentar lagi saya juga nyusul ke sana. Ya Ngomong-ngomong ini Vivi sama si Putri masih belum datang. bukan apa Pak, soalnya saya kan nggak tahu nanti saya salah orang kalau nggak ada Pak Gita. Atau Pak Gita yang mau ke sana, saya mau bersih-bersih. Jangan, mending kamu aja yang ke sana sekarang. Ya udah Pak. Jadi saya dikasih yang berat-berat terus Pak. Iya, saya cuman bersih-bersih di sini. Ya udah kan, tapi kan ada OB Pak. Ya saya lagi bantuin OB sekarang. Kamu masih banyak nanya sih. Ya udah deh Pak kalau begitu. Tapi nanti kalau saya salah orang nggak tanggung jawab ya Pak. Tinggal telepon aku aja kamu. Oh, ya udah Pak. Mbak masih banyak nanya lagi. Oh kan juga masih membersihkan rumah ini. Kalau rumah ini nggak bersih, nanti bos malah tambah marah-marah lagi. Ya mudah-mudahan aja deh Bagas nggak salah orang. Ini aku bersih-bersih dulu deh. Turun, udah berhenti dulu. Kamu tuh Oh, kayak orang bingung dia. ribut lagi pasti. Ada apa Bu? Kamu tuh nggak inget apa? Aku nyuruh kamu jemput Putri kan? Ya ampun.
Tuh kan, dia tuh lalai Bu di belakang Pak Gita soal kerjaan. Cuman Bu. depan Pak Gita aja yang cari muka. Bukan begitu. Kamu dari Bu mana? Putri. Saya habis dari kantor. Dari kantor. Saya habis ketemu sama Pak Gita, Bu. Jadi saya disuruh buat jemput bos. Jemput bos. Bukan mau cari muka loh ya, Bu. Saya diperintahkan sama Pak Gita, saya udah nolak. Nggak ada. Kamu Kayaknya bener dugaan Bu Vivi deh. Dia duluan datang ke kantor buat cari muka Bu. Ya ampun. Dia ngeduluan. terus kamu ngadu kita telat gitu. Bukan, Bu. Jadi saya tadi bilang, saya minta maaf soalnya saya telat. Karena saya habis nolongin cewek tadi, mobilnya mogok. Aduh. Nggak usah banyak alasan deh. Kok dibilang banyak alasan, ini udah jujur bilang. Disuruh kerja malah modus sama cewek dia Bu. Bu Putri, Kamu pacaran ya? gini ya Bu Putri gak usah jadi kompor deh. Saya udah capek, Bu. Jadi kompor sih emang bener kok Bu. Bu Vivi Kamu juga tuh setuju nggak sama baca saya. ya? Kamu tuh kayaknya sengaja nggak baca chat aku, iya kan? Padahal aku suruh kamu untuk jemput Putri. Tapi saya lobet, Bu. Apalagi Emang- sih? Alasan apa lagi? Emang gak niat kerja dia Bu. Masa iya kerja HP-nya tapi gak dicas? Bu Bukan Putri gak niat kerja, niat gak dengerin kita. Bu Vivi sama Bu Putri ini kan nggak tahu. Saya kalau malam itu kerja jadi gojek. Lah, aku nggak peduli ya. Jadi bener kan selama ini kamu tuh pengen nyingkirin aku sebagai manajer karena kamu pengen posisi ini. Biar Terserah. kamu nggak perlu ngojek lagi di luar kayak gitu kan Terserah maksud Bu kamu? Vivi lah. Bu Vivi berpikiran begitu juga gak apa-apa. Ya syukur-syukur kalaupun iya saya mau digantikan, Bu. Siapa yang menolak coba? Ya, Astaga. Ngeri banget. enggak. Masa iya dia mau gantiin posisi ibu sih? Masalahnya saya udah niat baik, tulus, gak begitu pemikiran. Saya dituduh Niat begitu. baik, tulus, tapi kerjaan kamu gak bener Bagas. Ya itu kan menurut Bu Kamu Vivi. sadar gak sih posisi kamu itu siapa di kantor? Ya saya memang cuma karyawan biasa, Bu. Tapi Bu Kamu Vivi sadar juga. kan kalau saya atasan kamu? Iya saya sadar, Bu. Tapi Bu Vivi sebagai atasan. Ngomong aja nggak bisa sopan, tuh kan? Kamu sadar, katanya sadar Harusnya kalau ya, Bu ya, kalau dia menghargai Bu Vivi, dia kalau mau apa-apa sama Pak Gita lewat Bu Vivi Bu. Terus Dia- sekarang saya harus sujud begini. Begitu maksudnya. nggak gitu Bagas, nggak gitu. Suruh hormat begini, Bu. Enggak. Ya mau gimana, Bu, yang benar. Begini salah, begitu salah. Terus pecat kalau bener. Kamu tuh kalau nggak emang suka kompor ya. Sekarang kompor bukan cuman buat manasin gorengan. Manasin otaknya orang juga bisa. otak, Pemikiran orang maksudnya, Bu. kamu tuh nggak sopan bener ya, Ya saya Bagas ya? sopan-sopan dari kemarin saya dikata-katain, Bu. Saya dituduh yang mau Iya, merebut jabatan. Iya masalahnya kamu emang kayak gitu Ya orangnya. udah lah, Bu. Di Sekarang depan Pak Gita kamu baik-baik, di Sekarang- depan saya kamu kayak nggak ada apa-apa. Ternyata apa? Kamu mau nusuk saya dari belakang? sekarang begini deh, Bu. Kalau memang saya mau dipecat karena saya berbuat salah, silahkan saya pecat. Cuman saya kan harus ada pembelaan juga, Bu. Tapi kalau memang saya mau tetap dipecat dan nggak kerja di perumahan itu, saya ikhlas, Bu. Saya bisa cari kerja lain kok. Ya udah, aku minta kamu ngundurin diri aja. Ya gak bisa, Bu. Ngapain saya ngundurin diri? Orang saya gak ada apa-apa kok. Saya gak pengen berhenti. Cuman kalau saya terpaksa dipecat ya udah gak apa-apa, Bu. Nyolot kan? Dia emang mau gantiin posisi ibu Bu. Jangan sampai ya Bu posisi ibu tuh direbut sama orang kayak dia Bu. Kalaupun ada yang mau gantiin posisi aku, yang cocok cuma Putri, bukan kamu. Kamu tuh di sini cuma anak baru. Cocoknya kalian berdua tuh harusnya dipecat. Ajar Enggak. banget deh Bu. Kamu tuh nyebelin banget sih. Cewek-cewek kasar banget sih, Bu. Pantesan Bu Vivi. Ya apa? Gak usah ya dibahas masalah kemarin. Ya enggak. Soalnya Bu Vivi bukan cuman ke cowok, ke cewek juga kasar, Bu. Ya gimana orang mau betah? Jangan kan jadi bawahan. Kamu tuh mata-matain saya. Kamu ngeliat tadi saya berantem di jalan sama perempuan. Ya enggak. Ya, emang Bu Vivi tadi habis berantem sama perempuan. Sama aja sih ini mereka berdua tuh. Kalau disatuin tuh sama-sama nyebelin, cocok jodoh kayaknya. Tadi itu ya Bu ya? Iya, Nah, cewek bener rambut tuh. panjang tadi tuh. Tapi beda, Bu. Kalau saya tadi habis nolongin orang, kalau Bu Vivi habis tangkarin orang, itu bedanya sama Iya saya, Bu. iya, dia tuh naik mobil nggak bisa, nggak lihat jalan, hampir aja saya ketabrak. Sekarang berantemnya sama kamu, bawaan saya. Terserah Bu Vivi lah. Lagian saya udah capek berdebat sama Bu Vivi, gini, gak ada ujungnya, Bu. Intinya kamu nggak usah cari muka sama Pak Gita, apalagi sama bos yang bentar lagi ketemu sama aku. Atau kamu mending nggak usah ketemu deh, sekalian saya nggak butuh kamu. Kalaupun kamu ketemu, saya juga tahu tujuan kamu apa. Bener kan, Put? Ya paling tujuannya biar bos tuh ngelirik dia, ngelirik kinerjanya dia Bu. Biar dia tuh kayaknya ngebet naik jabatan deh Bu. Kalau itu mah semua orang, Bu. Tapi itu kan ditujukan sama kerja keras kita. Kerja Sama, keras kamu apa? ya buktinya kerjaan saya bagus. Iya, tapi kamu tuh anak baru. Ya anak baru kan bukan jadi ukuran, Bu. Yang jadi ukuran kualitas kerja.
Jadi Bu Vivi, kalau misalkan mau berdebat sama saya, Bu Vivi juga pun gak kira menang, Bu. Karena Bu Vivi yang Bu Vivi kerjakan kan semua bukan fakta, Bu. Tapi manipulasi semua kan. Saya tahu semua kebusukan Bu Vivi, cuman saya diem aja, Bu. Kamu tuh kurang ajar ya. banget ya. Mau bukti? Mau bukti? Kasih. Gak usah macem-macem deh, guys. Sekarang begini ya, Bu. Saya minta tolong Bu Vivi urusi kerjaan Bu Vivi aja, gak usah ngurusin kerjaan Kamu saya tuh gak lagi. usah sok ngajarin Karena saya. saya tuh sebenarnya bawahannya Pak Gita, bukan bawahannya Bu Vivi. Bu, bentar deh. Apa lagi? Ini bukannya mobil yang barusan ya, Bu? Tadi kan? Iya kan, Bu? Perempuan tadi kan? Cewek yang ngeselin itu kan? Kan, Bu, bener, Bu. Kenapa sih? Kayaknya mereka berdua tuh emang jodoh sih. Ini ngapain? Mbak Sinta yang tadi ya? Kok berhenti di sini, Mbak? Ada apa, Mbak? Kenal lagi mereka ya? Mbak mau kok lagi? Enggak mau gue lagi cuma Apa? Ini Kalian kalian ngikutin kita ya? Nggak punya Mbak Sinta duit, kenal sama dia, bergaya. ngapain saya ngikutin kalian? Kalian bukannya ke dokter, kalian malah nongkrong di sini. Oh, ternyata bener ya kalian cuma sandiwara tadi. Wow, hebat. Nggak usah Bisa ngurusin jadi deh. pemain sinetron kayaknya. Ih, nyebelin banget sih nih Hah? perempuan. Mbak, itu atasan saya, Mbak. Saya udah dikata-katain nih barusan, seperti yang saya bilang tadi. Oh, wow. Kalian tuh emang cocok ya berdua ya. Mbak ini yang saya tolongin tadi. Jodoh kalian tuh udah kalau Amin. disatuin. Malah diaminin. Malah amin. Iya, lagi. Mbaknya juga cantik kan? Halah, dasar kamu miskin, Ya. ngarep banget dapet perempuan bermobil gitu. Ya gak apa-apa, Mbak ini bawa mobil tapi gak sombong daripada Bu Vivi udah jadi manajer tapi tetap aja naik motor. Ih, mobil saya Apa? lagi di bengkel. Kalau saya naik motor masih pantas, Bu, karena saya karyawan biasa. Iya, awas aja besok saya bawa mobil ya. Ya, padahal korupsi juga di kan. Mulut kamu kurang ajar banget sih. Mbak, saya mau ngasih tahu Nggak sesuatu. usah ya, dia tuh orang luar, nggak usah buka-buka Ya, ke orang. Kamu Biar tuh sekalian. Ya udah, kalau kalian nggak salah ngapain kalian takut? Dia suka juga bukan siapa-siapa. dia suka korupsi, Ya udah Mbak, sih, Bu, di dia kantor. juga nggak penting. Emang dia siapa? Ya makanya Wow, udah korupsi kan, sering korupsi di kantor perumahan. Tapi sampai sekarang masih gak punya mobil. Gak berkah begitu kalau hasil uang haram, tau nggak? Selain pintar bersandiwara, pintar korupsi juga, pintar bohong juga. Bener Ya, banget. Bohong. buktinya bilang ke dokter. Mbak tuh siapa sih? Mbak tuh nggak usah Udah. ikut-ikut masalah kerjaan kita ya. Kok tahu sama dia? Oh iya, tadi saya sempat nggak sengaja mau bertabrakan sama mereka, cuman mereka bilang mereka itu nggak bisa nyetir dokter, aja. terus mereka minta ganti rugi sama saya sebesar 15 juta. Hah? Emang Mbaknya yang salah kok. Ya Tapi kalau kan- saya mati gimana? Bentar, Tapi ya buktinya- tapi kan nggak. Ya ampun, Bu. Bu Vivi, kita itu semua memang butuh uang, Bu, tapi gak begitu juga caranya, Bu. Iya, Harga diri itu lebih Bagas penting. udah diem ya kamu tuh. Ih, nggak usah nyerocos Sosokan saja. jadi penasehat deh si Dari Bagas. tadi saya dikeroyok, Bu, dikata-katain, Mbak maksudnya. Ya tapi meskipun seorang manajer, tapi kalau basicnya udah korupsi, ya kalau soal bohong mah itu udah menjadi kebiasaan kali ya. Udah, Mbak. kita nggak usah ngurusin mereka. Capek juga. Kemana? Ya mau pergi lah. Ngapain ngurusin kalian? Gak penting juga kan? Ya, Iya. saya pengen tahu dong kalian marah-marah sama Mas Bagas ini emang kenapa? Emang Mbaknya tuh siapa? Emang Mbaknya berhak gitu buat tahu? Saya emang bukan Nggak penting siapa-siapa, banget. cuman kan saya juga perlu melindungi orang-orang yang udah kalian tindas. Aduh. Sosokan jadi pahlawan kesiangan mereka berdua. Bu. Ya udah mereka tuh Udah, emang udah, jodoh dan ya udah nikah aja sekalian Mbak. lah kalian. Bu, saya siap buat dipecat, Bu, gak apa-apa. Yang penting motor saya gak kredit tuh, Bu. Ya udahlah, nggak mungkin. Hasil uang saya Ini halal. juga udah lunas kali. Nggak mungkin karyawan yang korupsi bisa sukses kok. Udah tenang aja. Nyebelin banget sih kalian. Bye. Bye-bye untuk kedua kalinya. Kamu aman? Kita duduk situ yuk. Mbak, Ya, tapi yuk. saya lagi disuruh jemput bos, Mbak, sama Pak Gita. Saya yang tanggung semuanya. Ya, tenang aja. Maksudnya gimana sih, Mbak? Tenang aja, duduk. Geseran dong. Kenapa, Mbak? Saya disuruh duduk di sini. Mbak, saya tuh bisa dipecat, Mbak. Loh, tapi saya juga gak betah. Gak apa-apa lah, tapi saya akan harus menyelesaikan tugas saya dulu, Mbak. Saya pergi dulu ya, Mbak. Ya, temenin saya di sini. Lagian siapa sih yang berani mecat kamu? Mereka berdua. Ya, tapi kan saya ditugaskan sama Pak Gita, Mbak. Bukan ditugaskan sama mereka berdua buat ngejemput bos. Nanti kalau misalkan saya mau dapat mana cicilan, Mbak? Cicilan rumah. Yalah, kamu gak usah pusing-pusing. Saya pengen tahu deh. Emang mereka berdua tuh selalu kayak gitu ya sama kamu? Dan soal korupsi itu emang benar? Iya, Mbak. Jadi saya udah gak habis pikir sama mereka. Mereka tuh iri malah barusan nuduh saya
katanya saya mau gantikan posisi mereka. Padahal saya gak pernah berniatan buat ganti posisi mereka, Mbak. Tadi saya langsung ke kantor, salah. Giliran telat juga salah. Padahal mereka tuh yang telat deh. Saya malah dibilang cari muka, padahal saya gak pernah cari muka, Mbak. Ya udahlah, kamu sabar aja. Kamu percaya nggak kalau saya itu bisa ngebuat mereka semua yang udah nindas kamu terus-menerus bakal tunduk sama kamu. Mbak siapa namanya tadi? Mbak Sinta. Udah Mbak Sinta kan orang harga kenal juga. Nggak usah ikut campur soal ini Mbak. Nanti Mbak Sinta juga kena getahnya. Berurusan sama Bu Vivi sama Bu Putri juga nggak ada habisnya Mbak. Berarti maksud kamu tabang saya nggak meyakinkan ngomong kayak gitu? Iya emang kan Mbak juga gak ada hubungannya sama kantor saya Mbak. Bukan mau nyepelekan, saya cuman kasihan aja sama Mbak Sinta. Nanti Mbak Sinta yang gak ada urusan malah kenal sama mereka. Ribet Mbak kenal sama mereka. Kalau sekali tahu sosmed Mbak Sinta, wah pasti bakal ngubungin Mbak Sinta terus tuh. Tapi saya kan pengen bantu kamu, saya pengen balas budi sama kamu. Saya gak butuh itu Mbak, saya kan tadi udah menegaskan. Yang membalas biar Tuhan aja. Ya kalau saya butuh buat biar bisa ketemu kamu terus gimana? Maksudnya? Iya, saya butuh balas budi sama kamu biar kamu juga bisa ketemu saya terus. Jadi saya mau balas budi tapi dengan syarat kamu bisa ketemu sama saya terus. Gini aja deh. Kalau cuma soal balas budi ya, misalkan Mbak Sinta ini udah maksa terakhir saya makan aja nanti. Tapi sekarang saya harus menyelesaikan kerjaan saya Mbak. Saya takut aja. Tapi makan berdua. Gimana? Ya iya Mbak, tapi saya kan harus ke Pak Gita sekarang. Atau Mbak Sinta mau ikut? Nanti malah ribet lagi. Oke, gini aja biar simple. Mobilan saya bawa, saya tinggal di sini. Mas Bagas kan bawa motor tuh. Saya ikut Mas Bagas aja ke sana. Saya numpang motor Mas Bagas. Mbak ini nggak tahu ya siapa Bu Vivi. Bu Vivi itu manajer di perumahan Mbak. Bu Vivi yang tadi. Iya. Pak Gita aja sering dikibulin tapi nggak sadar. Jadi saya kalau ngasih tahu sama Pak Gita pasti saya juga yang salah. Karena Bu Vivi itu licik, pinter orangnya. Jadi saya nggak mau Mbak Sinta ini nanti kalau misalkan Mbak Sinta dimintain uang gara-gara ikut campur gimana? Dia tenang aja. Kalau Mata duitan dia Mbak. Kalau sama saya semua pasti beres. Kecuali nanti sama Pak Gita. Kalau Pak Gita mah mungkin sedikit banyak naksir sama dia. Makanya Pak Gita luluh aja sama dia. Kalau saya kan nggak mungkin naksir sama perempuan. Ya kalau Pak Gita itu akhirnya sama Bu Putri, bukan sama Bu Vivi. Soalnya saya kan udah tahu Pak Gita itu gimana orangnya. Emang iya? Iya Mbak. Bentar deh. Mbak Sinta kenal sama Pak Gita? Saya bakal jawab nanti aja. Sok kenal aja. Jadi begini deh, saya lanjutin. Emang kamu kenal sama saya? Iya, enggak Mang. Ya udah ngapain kamu ngadain saya sok kenal sama orang? Lanjut Pak Gita ya. Pak Gita itu kalau Bu Putri lagi di kantor sendirian pasti disamperin, digodain. Tapi kalau udah ada Bu Vivi, Pak Gita pura-pura ngurusin soal kerjaan. Emang digodain gimana sih? Saya pengen tahu. Ya sering diajakin jalan gitu. Tapi sebenarnya dari sikap Bu Putri sama Bu Vivi Pak Gita tuh kayaknya gak suka. Cuman Pak Gita belum nemuin bukti aja karena Pak Gita kan terlalu polos. Udah deh, saya gak mau banyak ngomong. Udah yuk, anterin saya. Udah lama gak usah ikut. Anterin saya sekarang. Kalau kamu gak mau mah, saya diem aja di sini. Biarin saya kehujanan, panasan emang Ya udah kamu deh, ikut saya dulu ya, jemput bos ya. Ya udah deh. Yuk. Naik motor Mbak. Oke. Berhenti. Kalian dari mana aja? Iya, saya masih jemput Putri, Pak. Saya kan minta tolong Bagas untuk jemput, tapi Bagasnya malah pacaran, Pak. Nah, bener kita tuh habis ngergokin si Bagas, Pak. Aduh, kalian ketemu sama Bagas di mana? Tadi sebelum kesini, Pak. Kalian kan tahu sendiri. Kita sebentar lagi mau ketemu sama bos kita. Ya, Kalian udah telat agak lama nih. bentar dong Pak, jangan marah-marah dulu. Kita punya alasannya kok Pak, kenapa telat. Jadi tadi tuh Bu Vivi nyuruh Bagas buat jemput saya. Tapi si Bagas malah nggak ngejemput saya. Jadi Bu Vivi yang harus ngejemput saya deh. Iya. Terus tadi kita ada masalah Pak sama cewek yang ngeselin lah pokoknya. Nah terus tadi di sana sebelum nyampe ke kantor sini kita ketemu Bagas Pak. Dia tuh lagi berduaan sama cewek. Dia
malah asik pacaran Pak. Dia gak mentingin kerjaan. Kalian berdua yakin itu Bagas? Ya yakin lah Pak. Ya Kan kita iyalah, ngobrol, masa Pak. saya rabun. Ini walaupun saya pakai kacamata hitam, saya tahu itu jelas-jelas Bagas. Iya benar. Sama perempuan, namanya siapa tadi, rambutnya panjang lurus gitu, naik mobil putih. Si Bagas itu. Naik mobil putih. Iya. Kalian berdua tahu nggak? Kita sekarang kan mau ketemu sama bos kita. Ya Bagas tahu. itu sekarang disuruh nemuin bos kita. Berarti kalau dia memang pakai mobil itu, perempuan itu pakai mobil putih itu, berarti dia pimpinan kita. Bukan lah, nggak mungkin Pak, Bukan, karena perempuan itu dateng gitu nyusulin si Nah, Bagas jadi Dan si pacarnya. Bagas juga modus-modus sama si perempuan itu. Jadi Iya. fix mereka tuh ketemuan buat pacaran Pak. Aku kok malah pusing sih dengerin omongan kalian berdua. Bapak pusing apalagi saya habis Ya udah berantem. gini intinya ya kayak. Jadi si Bagas itu cuma di depan Pak Gita aja yang cari muka, yang sok-sokan rajin, yang sok-sokan kerjanya tuh bagus lah ini itu. Padahal Begini. Tapi di belakang Pak Gita dia tuh sama sekali nggak peduli Pak soal kerjaan. Buktinya dia malah pacaran kan di hari penting kayak gini. Ya udah, begini. Lebih baik kita samperin Bagas aja sekarang. Soalnya kalau aku nggak ketemu sama dia sendiri, aku nggak percaya sama omongan mereka, kalian berdua. ya kalau kita samperin terus merekanya pergi. Nah bener. Kita cari ke tempat lain kalau memang mereka pergi. Pak Gita yakin bukannya kita sekarang mau ada pertemuan Pak? Ya udah, aku bentar lagi bakalan telepon bos kalau memang bos kita udah sampai, ya suruh nungguin aja. Ini juga lebih penting. Ya udah, Ya udah. Di mana? sana Pak. Jauh nggak? Enggak. nggak Ya udah, terlalu kita jalan jauh. kaki aja. Ya udah, yuk, masih nunggu apa? Bawa motor aja deh Pak, nanti motor saya hilang, nanti tinggal. Lagian Kok malah bawa ngapain motor sih sih? Pak capek-capek nyamperin Bagas? Nih, nah, Di bawah Pak, bener kan ya kata kita Pak? tuh di bawah tuh. Dia malah asik pacaran Pak. Saya bukan asik pacaran, Bu. Saya nih nyariin bos dari tadi gak ketemu. Terus gimana Pak Gita? Bu Sinta? Hah? Halo Pak Di Gita. atas Mbak. Halo Pak Gita, maksudnya? Bu Sinta udah dari tadi nyampe. Sebenarnya udah dari tadi, cuman kagak tadi saya bilang ke Gas. Pak Gita. Kamu kok nggak disuruh langsung ke kantor aja sih? Maksudnya Pak? Ini bos kita. Gimana sih? Jadi bos yang mau saya jemput, Betul. Kamu kok malah bawa motor sih? saya habis nolongin Mbak ini tadi. Bu siapa? Udah Bu Sinta. santai aja Bu Sinta. kali. Sebenarnya tadi Mas Bagas ini bantuin saya Pak. Tadi yang saya juga sempat telepon sama Pak Gita kalau mobil saya mogok. Mobil saya pun nyala itu berkat dari Mas Bagas ini. Dan oh ya Pak Gita, mereka berdua ini nih. Siapa Pak Gita? Saya manajer di sini Bu. Oh, saya udah tahu kok. Kok bilang ibu sekarang Bu? Saya udah tahu kok kalau ternyata kalian berdua itu manajer yang korupsi dan suka mengindak kepala karyawan lainnya, ya kan? Hai, kenalin, aku Sinta yang habis tadi kalian mau tabrak, terus kalian minta ganti rugi 15 juta sama saya tuh kok gitu. Waduh. Vivi, kamu nggak salah. Salah ngomong sih tadi Pak, kayaknya karena saya lagi nggak enak Kok badan. malah bisa salah ngomong sih? Sebenarnya sedikit banyak saya sedikit kecewa sih Pak Gita karena ulah mereka berdua. Bu, kita minta maaf Bu. Saya cuma ikut-ikut Bu Vivi aja sih tadi Bu. Tapi aslinya saya nggak gitu. Kan kamu yang nyuruh minta duit. Giliran sih, kayak Bu. gini kamu nyalain saya Put. Si Bu orang saya nggak ikut. Kalau sampai aku kenapa-napa kamu juga ikut. Kan kamu yang ada di bawah saya. Udahlah, sekarang nggak perlu kalian berdua berantem di depan saya. Saya udah sangat kecewa sama kalian. Saya juga nggak pengen lihat kalian bekerja di perusahaan saya. Bu, dipecat Bu. Gitu dong Bu. Terus kalian masih minta validasi? Iya. Gini ya, Pak Gita saya pengen semuanya Pak Gita yang urus. Dan saya harap Pak Bagas yang sudah membantu saya dengan banyak hal ini, Pak Gita naikkan jabatannya. Oh, siap Bu. Saya bakal laksanakan semuanya Bu. Ya iyalah, kalau perlu jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Atau mungkin bisa jadi asisten saya. Ya udah, gini aja untuk Putri sama Vivi. Surat pemecatannya bakalan saya kerjakan sekarang. Ya udah, ikut saya dulu kantor. Udah nggak Sekarang? perlu lama-lama. Pak tolong dong. Udah, Motornya. tinggal di sini aja. Ya udah saya balikin kuncinya deh. Sekarang kamu udah aman. Kamu ngapain garu-garu? Saya gak nyangka aja Bu. Saya harusnya nggak enak sama kamu.
Saya minta maaf karena selama ini saya nggak tahu kalau ternyata salah satu karyawan saya sudah diperlakukan sangat tidak baik Bu. oleh atasannya sendiri. Tapi saya yang gak enak, Bu. Tadi udah nyepelin Bu Sinta. Tapi kan saya juga gak tahu, Bu, kalau ternyata Bu Sinta ini bos saya, Bu. Ternyata orang yang saya cari dari tadi Bu Sinta orangnya. Bu Sinta, Iya, Bu. ya ternyata ini balas budi aja dari saya. Karena kamu udah baik ngebantu saya, meskipun kamu didesak oleh atasan kamu. Mungkin untuk mulai dari sekarang sampai seterusnya ke depan, kamu bisa mendampingi saya kemana. Tapi Bu Sinta serius mau naikin jabatan saya, Bu. Serius lah. Saya juga nanti pengen tanya sama Pak Dita, gaji kamu untuk saat ini berapa? Jadi mungkin saya akan ganti dengan berkali-kali lipat. Dan Bu Sinta juga jadi apa enggak makan sama saya, Bu? Ya kalau soal itu sih wajib ya, karena kamu tadi juga udah janji mau temenin saya. Jadi kamu harus tepatin janji itu. Gimana? Ya udah, Bu. Masih berkenan? Kalau begitu mau berangkat sekarang, Bu. Boleh? Kalau boleh sih mau sekarang aja kita. Atau enggak nanti kita langsung ke depan dulu. Gimana? Kita bawa motor aja ya, Bu. Boleh. Yuk. Sebenarnya saya gak enak, Bu, ngajakin naik motor. Udah lah, kamu bersikap biasa aja kayak tadi, kayak kamu nggak tahu siapa saya itu.